Inflasi sepanjang bulan Februari kemarin tercatat di angka 2,75%, Saudara. Nah, kita lihat ya pergerakannya, trennya gimana sih inflasi ini? Kami ambil data teranyar dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Kita ambil beberapa data di tahun 2023 dan juga di tahun 2024. Kalau kita maju dulu atau kita mundur dulu di 2023, Anda lihat di Februari tahun lalu, angka inflasi ini di angka 5,47%. Lalu trennya sebenarnya turun nih sampai bulan Agustus menjadi 3,27%, meskipun sebenarnya sempat menyentuh 3,08% di bulan Juli, lalu naik lagi di Agustus. Tapi setelah itu tren inflasi terus turun dari bulan Agustus, September, Oktober, November, baru Desember ini naik lagi ke angka 2,61%. Ketika itu wajar, saat itu lagi ada libur akhir tahun, lalu juga ada libur Natal sehingga inflasinya naik. Tapi kalau melihat tren di 2024, dalam 4 bulan terakhir kita lihat Februari ini di 2024 angka inflasinya menjadi yang tertinggi dalam 4 bulan terakhir, dari Desember bahkan lebih tinggi di bulan Februari. Padahal kalau ngelihat trennya nggak ada momen-momen tertentu yang biasanya bikin inflasi naik, nggak kayak bulan Desember. Nah, yang perlu diwaspadai Saudara, kalau Februari aja angkanya udah 2,75%, hati-hati di bulan Maret, April ada bulan Ramadan dan juga Lebaran. Di masa-masa ini secara historis dari tahun ke tahun, momen ini inflasinya selalu lebih tinggi. Lalu di bulan Februari di angka 2,75% ini, apa saja sebenarnya yang menyumbangkan keboncosan pada dompet ibu-ibu karena inflasinya yang cukup tinggi? Kita lihat datanya Saudara. Ini adalah 5 besar komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi secara year on year. Paling tinggi sudah pasti yang banyak diprotes warga dalam beberapa waktu terakhir, yaitu beras. Ini paling besar komoditas yang menyumbang inflasinya 0,67%. Baru setelahnya disusul cabai merah 0,17%, daging ayam 0,14%, sigaret kretek mesin 0,13% karena di awal tahun pemerintah menaikkan cukai sehingga ini ada efeknya pada sigaret kretek mesin. Dan yang terakhir adalah tomat 0,11%. Menarik ya, karena tomat nih kayaknya bukan barang yang cukup banyak dibeli dan bukan barang yang kalau harganya naik banyak diprotes gitu. Tapi ternyata menjadi 5 besar komoditas penyumbang inflasi secara year on year. Nah, di saat harga beras diprotes masyarakat karena mahal, Saudara, para petani justru merugi. Harga gabah hanya dijual sepertiga dari harga beras di pasaran. Harga gabah kering giling kini dijual di kisaran Rp5.700 hingga Rp6.500. Sementara harga beras di pasaran saat ini dijual dengan harga rata-rata Rp17.000 per kilogram. Apalagi saat ini sudah mulai musim panen, meski sebenarnya harga jual gabah tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, namun tetap saja harganya tak sebanding dengan harga jual beras di pasaran. Para petani berharap pemerintah tidak akan impor beras karena musim panen sudah tiba. Mereka khawatir harga gabah akan anjlok lagi sehingga merugikan para petani. Ya, termasuk tinggi daripada kemarin-kemarin. Oh gitu ya. Tapi kalau dilihat dari harga beras ya agak murah. Harapannya seperti apa? Harapannya ya petani itu ya makmur ya, harga beras, harga gabah tinggi, beras tinggi gitu. Idealnya harga gabah harusnya berapa Pak biar petani bisa untung lebih besar? Sekitar 7 ribuan kalau yang kombinan, yang kalau yang dos biasa 6 ribuan. Oh iya. Ya kalau impor itu sebenarnya kan kita juga petani ya, sebenarnya inginnya ya nggak ada impor, tapi kalau yang nggak petani kan inginnya impor. Jadi kalau petani sendiri gimana? Nggak ada impor. Nggak mau Pak ya? Ya nggak mau, supaya beras kita itu harganya lebih tinggi. Presiden Joko Widodo juga bilang harga beras dan gabah jangan sampai turunnya terlalu drastis karena pasti akan merugikan petani. Saya mendapatkan informasi di lapangan sudah turun, tetapi juga turunnya jangan drastis karena petani juga perlu diberikan ruang keuntungan.
Di saat yang sama, saudara, luas panen padi di Indonesia ini ternyata jumlahnya terus turun. Kami ambil data lagi, kami akan tunjukkan kepada Anda. Ini adalah data terkini dari Badan Pusat Statistik. Trennya, saudara, dari tahun 2022 dibandingkan dengan 2023, ada penurunan untuk luas panen padi dari 10,45 juta hektar menjadi 10,21 juta hektar. Kalau luas panennya berkurang, sudah pasti otomatis produksi gabah kering giling juga ikut turun. Berikut datanya. Dari luas panen yang turun, kita lihat bagaimana produksinya. Ini adalah jumlah produksi padi. Di 2022, 54,75 juta ton. Sementara di 2023 turun menjadi 53,98 juta ton. Pengurangan yang cukup dalam dan trennya sebenarnya beberapa tahun terakhir untuk luas lahan dan produksi padi ini ikut turun. Padahal sebenarnya beras menjadi salah satu komoditas yang jumlahnya masih sangat tinggi kebutuhannya untuk masyarakat Indonesia. Nah, kembali kita bicara soal harga beras. Sebenarnya kalau harga beras lagi mahal, harusnya ini jadi berkah buat petani. Tapi sebenarnya benar nggak sih semua petani diuntungkan dengan harga beras yang mahal? Berikut liputannya untuk Anda. Bulan Januari dan Februari seharusnya sudah memasuki masa panen bagi petani di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Namun mereka baru bisa mengolah tanah karena masa tanam mundur lantaran kemarau panjang El Nino. Belum lagi serangan hama wereng dan tikus yang membuat petani gagal panen. Kondisi ini membuat Ali Sujarwo, petani gurem yang hanya memiliki lahan 0,3 hektar, mengaku tidak diuntungkan dengan mahalnya harga beras saat ini. Dengan mahalnya harga beras sekarang ini, harga gabah sekarang ini, petani tidak bisa merasakan. Karena apa? Ya mereka belum bisa tanam saat itu, karena proses kekeringan berkepanjangan tadi itu. Hal yang sama juga dialami petani kecil di Sragen, Jawa Tengah. Sebagai salah satu lumbung padi nasional, naiknya harga beras ternyata belum bisa meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya buruh tanam padi. Suwarni, warga Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, mengaku sudah 20 tahun menjadi buruh tani di lahan milik tetangganya. Upah buruh tani untuk tanam padi dari mulai pukul 5 hingga 11 siang dihargai Rp100.000 per orang. Menurut Suwarni, uang itu tak cukup untuk membeli beras Rp14.000 per kilogram dan kebutuhan pokok lainnya. Boten saged enggak dapat keuntungan. Kan saya beli beras. Beli beras ya? Ya, berasnya beli, enggak punya sawah. Sekarang berapa Ibu 1 kilonya? 1 kilo 14. 14 ya? Iya. Ibu untuk menghidupi berapa orang di rumah? 4. 4 ya? Iya. Hanya Ibu aja yang bekerja ya? Iya. Sementara di Karawang, Jawa Barat, petani seperti Saipul Bahri harus berjuang mengolah sawah karena pasokan air sangat sedikit. Belum lagi dia harus mengeluarkan uang hingga 2 juta untuk menyewa traktor serta membeli pupuk non-subsidi yang mahal. Jeratan calo juga membuat petani terpaksa menjual gabah dengan harga murah. Kondisi ini membuat banyak petani yang berpikir untuk alih profesi. Ya makanya mau tidak mau ketika misalnya kita udah jadi petani, ya secara otomatis kita bakal manjang, terkecuali misalkan ada proyek perumahan atau misalnya pabrik dijual mahal, ya otomatis mungkin ada. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Edi Suryana, berjanji akan memperbaiki pasokan air dan ketersediaan pupuk bagi petani. Pemerintah sudah menyiapkan 14 triliun ya untuk pupuk bersubsidi, dan insya Allah ini akan segera cair dan memang diprediksi kurang lebih bulan April sudah bisa diterjunkan untuk para petani di musim berikutnya. Itu. Kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini ternyata tidak membuat pendapatan petani kecil ikut naik. Pemerintah harus mencari cara untuk mendahulukan kesejahteraan petani. Tim Liputan Kompas TV.